Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan kita semua, yang memiliki kita seluruhnya, yang menggenggam kita setiap saat. Tidak ada satupun seisi alam ini kecuali ciptaan Allah, milik Allah, dalam kekuasaan Allah dan takluk kepada kehendak Allah sepenuhnya. Tidak ada satupun nikmat yang bisa menyentuh kita kecuali dengan izin Allah. Tidak ada satupun musibah yang bisa menimpa kita kecuali dengan izin Allah. Seluruhnya takluk kepada takdir Allah yang Maha Kuasa. Semoga Allah yang Maha Menatap, Maha Mendengar, yang Maha tahu pikiran, hati, yang Maha menyaksikan setiap maksiat dan amal yang kita lakukan, mengaruniakan kepada kita hati yang hakul yakin kepada Allah. Sehingga tidak ada tempat yang tersembunyi untuk berbuat maksiat, karena kita yakin Allah pasti melihat dan menghitungnya, dan puas dengan penilaian Allah dari apapun yang kita lakukan. Dan semoga Allah yang Maha tahu segala isi hati kita melepaskan segala jenis ilah yang mendominasi hati kita, sehingga yang ada di hati adalah Dia yang berhak dan yang menggenggam segala-galanya. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Alhamdulillah. Ya Allah, sayangi Ustadz Haikal, kuatkan imannya, indahkan akhlaknya, bersihkan hatinya, terima amal solehnya, istiqomahkan dalam kebenaran ya Allah, lindungi dari segala bala, fitnah wal musibah. Ya Allah, lindungi Ustadz dari segala niat yang salah, dari ilmu yang salah, dari penyampaian yang salah, dari amal yang salah. Taqabbal minna ya karim, innaka antas sami'ul alim. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, terima kasih Ustadz. Beliau lucu, pintar, tajam, ceplas-ceplos. Tidak seluruh caranya cocok dengan cara saya. Tidak semua ucapannya, maaf tuh masih dengar ternyata. Tetapi saya menyayangi beliau. Enak memeluk beliau. Empuk dan hangat. Ustaz, jazakallah khair. Alhamdulillah. Uhibbuka fillah. Begitulah hadirin. Jangan dibanding-banding. Setiap orang punya kapling masing-masing. Saya akan mengawali dengan surat ini karena rasanya surat ini penting. Saya seseorang dari Depok. Anak saya baru meninggal 10 hari yang lalu. Usianya 14 bulan. Innalillah wa inna ilaihi raji'un. Terus terang saya masih berat atas takdir ini. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana saya bisa ikhlas atas takdir ini? Apakah arti ikhlas? Kalau saya merasa pedih dan dengan dalam takdir ini, apakah saya lebih mencintai anak, melebihi cinta ke Allah? 4A, saya mohon berikan nasihat agar saya bisa bangkit atas takdir ini.
Saya dan suami mengikuti kajian A dari tahun 2004. Saya merasa ilmu tauhid yang sudah saya dapatkan dari AA saat ini harus dipraktekkan. Tapi rasanya sulit dan berat. Terima kasih AA sebelumnya, mohon maaf melalui surat karena kalau bicara langsung belum bisa dan takut menangis. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Hadirin, saya bisa merasakan kurang lebih betapa beratnya karena beberapa waktu yang lalu pun cucu usia 2 bulan wafat. Tapi saya belajar dari ibunya. Ibunya ini anak yang keempat, Gaisa. Alhamdulillah hafizah dan suaminya juga hafiz Quran. Pada waktu anak itu wafat, saya sedang tabligh di salah satu stasiun TV, mengirim berita yang menenangkan saya, padahal anak itu, cucu itu sudah meninggal. Doakan Pak, sedang senyum, cantik kan Pak anaknya, Masya Allah. Ketika pulang ke rumah, cucu sudah wafat dan saya lihat bagaimana anak ini menyikapi. Tetap di balik air matanya senyum. Alhamdulillah Allah menitipkan kebersamaan 2 bulan. Alhamdulillah anak yang kecil seperti ini kalau dipanggil oleh Allah berarti tanpa dosa. Mudah-mudahan nanti bisa menunggu orang tuanya di sorga. Alhamdulillah bahwa orang tua yang oleh Allah anaknya diambil pada waktu bayi itu menjadi bekal. Bekal yang luar biasa untuk kepulangan kita ke akhirat nanti. Kata kuncinya adalah harus hakul yakin bahwa anak ini bukan milik kita. Anak ini adalah milik Allah, ciptaan Allah. Dan sudah ditetapkan kepulangannya pada waktu 4 bulan 120 hari di perut ibu di rahim. Kita semua sudah ditetapkan ajal. Ajal itu ada 3 yang Allah rahasiakan. 1 waktu. Sudah ditetapkan. Walikulli ummatin ajalun. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun. Kalau datang saatnya tidak bisa diakhirkan, dimajukan walaupun sekejap. Tidak ada yang membuat kita mati kecuali satu saja. Waktu hidup kita sudah berakhir. Yang kedua tempat. Kita akan meninggal di tempat yang ditentukan dan kita akan mendatangi tempat kematian kita. Yang ketiga cara. Kita tidak tahu caranya apa. Tapi yang terpenting bagi kita cuma satu, yaitu husnul khatimah. Yang penting dimanapun, kapanpun, cara apapun adalah husnul khotimah, akhir yang baik. Ibu, saya ikut prihatin, ikut berbela sungkawa. Ini adalah ujian dari Allah dan harus lulus. Ujian yang membuat berat itu sebetulnya bukan soalnya, tapi salah jawabannya. Orang tidak lulus ujian bukan karena soal, orang tidak lulus ujian karena salah jawabannya. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika alaihim shalawatum mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Akan dibacakan ayat yang lebih lengkap dengan suara yang lebih bagus. Jadi kita harus sadar bahwa dalam hidup ini Allah walanabluwannakum bisyai'im minal khauf. 1, kita akan dibuat oleh Allah ujian sedikit dalam bentuk takut. Wal ju'i wa nafsin minal anwal wal anfus was samarat wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwal wal anfus was samarat wa basyiri sabirin. Jadi pasti dalam hidup ini Allah akan memberikan sedikit bisyai' dibanding semua nikmat
ujian bagi kita tuh pasti sedikit. Seperti jerawat di tubuh. Tapi banyak orang yang kalau berjerawat lebih sibuk memikirkan jerawat daripada nikmat yang ada. Itulah yang membuat menderita, salah fokus. Juga Allah akan berikan ujian tentang kekurangan makan dan Allah juga akan harta dan jiwa. Jadi memang kita pasti akan berpisah. Nah kita harus sangat yakin sekali bahwa ujian ini pasti ada. Makanya membahas kematian itu jangan tabu. Karena itu pasti terjadi sesuai dengan jadwal yang Allah tetapkan. Yakinlah bahwa ini adalah anak titipan Allah dan kita sudah diberi kesempatan berjumpa selama sekian bulan. Dan sudah waktunya pulang. Apa bedanya ikhlas dengan ridho? Kalau di sini bukan ikhlas, tapi ridho. Kalau ikhlas itu dalam beramal, ridho itu dalam menerima takdir. Bersedekah harus ikhlas. Kehilangan dompet harus ridho. Mendidik anak harus ikhlas. Anak diambil oleh penciptanya harus ridho. Faman rodiya falahu ridho. Barang siapa yang ridho kepada apa yang Allah takdirkan, Allah ridho kepadanya. Waman sakhita falahu suqtu. Barang siapa yang marah, tidak nerima ketakdir, maka Allah pun akan murka kepadanya. Maka harus segera diingatkan ini adalah titipan Allah. Ini adalah milik Allah. Memang ini teori lebih mudah daripada praktek. Tetapi ini prakteknya sudah disiapkan juga memungkinkan kita lakukan. Setiap ingat, langsung ingat kepada Allah. Kata kuncinya itu. Kesabaran itu pukulan pertama langsung ingat Allah. Makin delay, tidak ingat ke Allah makin berat. Jadi, saya perlu berdiri atau duduk? Enggak begitu, hanya beda 5 cm nanggung. Gini aja lah. Sampai di mana? Nih, zikirnya apa ketika ditimpa musibah? Ketika terjadi sesuatu, hakul yakin ma asaba min musibatin illa biiznillah. At-Taghabun ayat 11 ya. Tak ada satupun musibah yang menimpa kecuali dengan izin Allah. Ini izin Allah. Ini anak meninggal pasti izin Allah. Apapun yang terjadi izin Allah. Ma asaba min musibatin illa biiznillah wa may yu'min billah yahdi qalbah. Barang siapa yang beriman kepada Allah, Allah akan memberikan petunjuk di hatinya. Jadi harus langsung ini izin Allah. Apapun kejeduk ini izin Allah. Nginjek paku ini izin Allah. Dompet hilang izin Allah. Yang kedua, kita harus tahu bahwa ini sudah tertulis di Lauh Mahfuz. Ma asaba min musibatin fil ard wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Inna dzalika 'ala Allahi yasir. Tak ada satupun musibah yang menimpa di bumi ini maupun pada dirimu kecuali sudah tertulis di Lauh Mahfuz sebelum kami mewujudkannya. Dan yang demikian itu mudah bagi Allah. Likaila ta'sau 'ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Agar kalian tidak terlalu berduka cita dengan sesuatu yang luput dan tidak berbangga, bergembira, berlebih terhadap apa yang Allah berikan karena memang sudah ketentuannya ada. Dan Allah tidak menyukai orang yang sombong lagi membanggakan diri. Harus ingat, oh memang ini sudah tertulis tanggal sekian, jam sekian, anak ini harus pulang kepada penciptanya yang lebih menyayanginya, yang lebih menjaganya, yang bisa membahagiakannya. Tadi itu surat, yang tadi surat Al-Baqarah ayat 155. Kemudian At-Taghabun ayat 11 dan yang barusan adalah Al-Hadid ya, dua-dua. Coba, saya tuh ingin seperti Ustadz Adi Hidayat, cuman ngapalin, tapi memorinya berbeda ya. Saudara jangan ngebanding-banding ya, terima.
Nerima apa adanya. Jadi sing yakin ada takdirnya, nggak ada yang lepas dari kekuasaan Allah. Yang keberapa sekarang? 3, izin Allah tertulis di sisi Allah dan ini sudah diukur oleh Allah. Tidak ada ujian yang melampaui kemampuan kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kemampuan kita. Allah sudah tahu keadaan kita, lebih tahu dari siapapun juga. Karena kita ini ciptaan Dia, kita ini milik Allah, ciptaan Allah. Selama ini juga diurus oleh Allah. Allah lebih tahu keadaan kita daripada kita sendiri. Allah tahu tingkat intelektual kita, Allah tahu kadar keimanan, keilmuan, kondisi fisik, mental, psikologis kita, Allah tahu tingkat ekonomi kita, tahu semuanya. Dan ketika ujian itu datang, udah pas tuh dengan kemampuan kita. SD ujiannya SD, SMP, SMA, SMA. Tidak mungkin ujian SD pelajaran SMA. Itu guru zolim. Allah Maha Adil. Tidak mungkin Allah menguji kita dengan sesuatu yang kita tidak sanggup. Kenapa kok terasa sakit? Karena kita belum bersandar ke Allah. Baru bersandar kepada ini milik saya. Ini punya saya, ini anak saya, ini suami saya. Saya, bukan Allah. Makanya ditimpa sesuatu harus cepat ke Allah. Apalagi selanjutnya, kalau ada yang pahit-pahit dalam bentuk apapun, An-Nisa 79. Ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Kalau ada pahit, kalau kebaikan datang dari Allah, keburukan, itu karena dosa kita. Nah, mungkin ada dosa-dosa bentuk apa saja yang bisa gugur dengan kepahitan ini. Ada derajat yang tidak bisa tercapai kecuali lewat kepahitan. Pas dengan materi yang akan kita bahas juga hari ini. Jadi, ada kalanya kita bisa lebih dekat kepada Allah justru dengan kepahitan. Asarido, maaf kalau naik pesawat, banyak zikir mana? Pesawat lagi tenang atau pesawat sedang turbulens? Allahu Akbar, begitulah adanya. Maaf ya Bu, Ibu lebih banyak zikir mana ketika suami lagi tenang? Atau suami kurang tenang? Ya begitulah. Suka disalahartikan kalau saya yang ngomong. Banyak orang yang bisa lebih dekat kepada Allah lewat kepahitan. Nah, mudah-mudahan dengan wafatnya anak ini, Allah memberikan kekuatan, ilmu, iman, amal soleh kepada ibu sepanjang kembali ke Allah. Lalu apalagi? Fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusra. Harus ingat bahwa setiap kepahitan itu diapit oleh 2 kemudahan. Jadi kita jangan fokus kepada pahitnya saja, karena di balik kepahitan ini ulaika alaihim sholawatu min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Ada karunia yang sangat besar, kasih sayang, ampunan Allah, petunjuk Allah di balik semua musibah ini. Kalau sabar. Wabasyiris sabirin, berikan kabar gembira bagi orang yang sabar. Siapakah orang yang sabar? Ketika ditimpa apapun musibahnya, langsung innalillah, kami semua milik Allah, kami semua kembali kepada Allah. Kalau yakin seperti itu, maka Allah memberi hadiah besar di belakang ini. Berupa rahmat Allah, kasih sayang Allah, kemudian hidayah, petunjuk dari Allah yang adanya itu hadiah bagi orang yang sabar. Makanya kalau ada pahit, ingat ada nih di belakang kepahitan ini. Seperti panah, kadang ditarik, mau diapain? Kalau dilepas, kalau tidak ditarik, kadang-kadang Allah narik kita dengan berbagai kepahitan supaya iman kita makin tinggi, makin melesat kemampuan kita.
Jadi jangan suudon kepada Allah, ya. Dulu 2016 ada kegiatan yang menyakitkan, hasilnya ada reuni. Tarik dulu memang kepahitan-kepahitan. Sekarang juga kelihatannya rada pahit-pahit, ya. Media yang meliput hanya satu. Kemudian kalau media cetak cuma 2. Ya tenanglah, Allah Maha melihat segalanya. Padahal kalau adil itulah yang terbaik. Tidak adil itulah yang akan mengundang masalah yang lebih besar. Sudah, begitu. Jadi banyak istighfar, banyak tobat kalau menghadapi kepahitan. Seperti Nabi Yunus, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. 3 kegelapan, gelapnya malam, dimasukkan ke dalam gelapnya lautan, dimakan oleh ikan, gelapnya perut ikan. Lolosnya oleh apa? Tobat. Tiada ilah selain Engkau ya Allah, Maha suci Engkau. Jadi pokoknya ketika kita ditimpa musibah yang pahit, langsung tidak ada lagi Tuhan kita selain Allah. Kita ini ciptaan Allah, Dialah pencipta pemilik segala-galanya. Subhanaka, Maha suci Engkau, apapun yang Engkau takdirkan pasti sempurna, baik, tidak ada yang kurang, tidak ada yang salah, tidak ada yang meleset, tidak ada yang tertukar, tidak ada yang jelek, apapun perbuatan Allah sempurna. Itu doa Nabi Yunus di dalam perut ikan. Bayangkan, di dalam perut ikan husnuzon kepada Allah. Inni kuntu minaz zalimin, saya yang zalim ya Allah. Itulah rahasianya taubat. 1, tauhid. 2, mensucikan Allah. Yang ketiga, ngaku dosa. Lebih baik kalau saudara ditimpa kepahitan apapun, prosedurnya adalah tobat. Dosa saya apa ke anak-anak kan misalkan baru lahir? Ya, dosa tidak harus berkaitan dengan apa yang terjadi saat itu. Ada suami yang pulang ke rumah dimarah istrinya. Suami nanya, kesalahan saya apa kepadamu, Ma? Kesalahannya suaminya di luarnya jelalatan. Istri tidak tahu, Allah tahu. Pulang ke rumah hadiahnya. Di rumah jadi pahit. Kenapa suami saya jadi begini? Saya tidak nyangka. Salah saya apa? Mungkin ibu sering menzolimi pembantu, sering menzolimi tukang sayur, sering menzolimi kaum duafa. Mereka tidak bisa membalas, nanti ada balasan dari sisi yang lain. Tidak ada yang lepas, setiap perbuatan ada balasannya. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kebaikan balik ke kita, keburukan balik ke kita. Pokoknya ingat, tiap kita berbuat maksiat, dosa, kejelekan, tunggu. Itu tabungan kita. Kalau enggak segera tobat, datang kepada kita dalam berbagai bentuk. Maka siapapun yang sedang dilanda kepahitan, banyak istighfar, banyak tobat, banyak mohon ampun. Dan yang terakhir, bagaimana menghadapi kepahitan? Ya kita harus fokus kepada nikmat Allah lainnya yang Allah berikan. Jangan sampai fokus kepada yang tidak adanya. Seperti ilmu sakit gigi. Kalau sakit gigi sabar atau syukur? Jawab hadirin, jangan bikin emosian. Harus ngambil keputusan ya, jangan suka nggak jelas. Sabar atau syukur? Dua-duanya. Untuk yang sakitnya harus sabar, untuk yang tidak sakitnya harus syukur. Banyak mana? Yang sakitnya, yang tidak sakitnya? Jawab. Jadi harus banyak mana? Banyak sabar atau syukur? Gitu. Asli hadirin.
Kalau kita tahu syukur di balik kepahitan, yang datang nikmat. Tuh si ibu itu tuh si banyak omong, sabar atau syukur? Ibu bersyukur kalau disebut si banyak omong. Berarti yang menghina ibu tidak tahu bahwa ibu banyak hutang, banyak cicilan, banyak aib, banyak dosa. Benar? Saya pernah menghadapi hidup dihina, dicaci maki. Saya baca itu tulisan orang yang menghina saya. Gak ada apa-apanya dibandingkan dengan kehinaan saya yang ditutupi Allah, yang tidak diketahui oleh orang yang menghina. Mau apa? Sakit hati. Harusnya bersyukur penghinaannya cetek. Mau tahu supaya nggak sakit hati, lihat WA yang menghina. Jangan dibaca. Sudah begitu. Ya kan? Ibu kalau ingat anak langsung ingat Allah ya. Itu pakaian dan sebagainya biar yang lain aja yang ngurus. Kalau sedih di kamar pindah aja dulu, jangan di kamar. Kemarin anak saya juga begitu. Kalau di kamar pasti dia ingat anaknya, sudah pindah kamar dulu ya. Kasih sayang itu normal. Rasulullah SAW pada waktu Ibrahim wafat putranya nangis juga. Tapi nangis ini bukan nangis tidak ridho, ini tangisan kasih sayang. Jadi tidak apa-apa, asal jangan tidak ridho ke takdir. Kalau tidak ridho akan marah ke Allah. Padahal memang sudah segitu diberi kesempatan. Dan suatu saat mungkin kita akan bahas ilmu bersyukur ya. Karena kita menderita itu bukan karena kurang karunia, tapi karena kurang bersyukur. Kita lebih sibuk memikirkan yang tidak ada daripada mensyukuri yang ada. Masih ingat anak remaja yang kehilangan tangan kanan itu? Masih ingat tidak? Coba ceritakan Bu yang supaya efisien. Seorang pemuda SMA naik motor jatuh ke bawah truk tronton dan kelindes tangan kanannya, hancur yang kanan. Diamputasi, tidak ada kanan. Sampai ke sekolah, teman-temannya berkata, wah kasihan kamu tidak punya tangan kanan. Apa kata anak muda ini? Kawan-kawan, lihat apa yang Allah sisakan. Dia lebih sibuk memikirkan yang Allah sisakan. Orang-orang sibuk mikirin yang tidak ada. Coba kalau yang disisakannya hanya tangan kanan. Baik, alhamdulillah. Apa kabar hadirin? Hari ini kelihatannya semakin penuh. Apa 212 pindah ke sini? AA 212 kemarin itu tidak hadir. Karena di Bandung sedang milad ke-28 Darut Tauhid. Jatuhnya di minggu pertama bulan Desember, pas tanggal 2. Terima kasihku guruku. Akibatnya, tapi ada yang datang ke Jakra itu, yaitu istri. Pasti nanya, istri yang mana ya kan? Istri yang di Jakarta, Alvarini ini kan antropolog. Jadi berangkat ke sini untuk mencermati seperti apa dari bawah. Kan kalau dari panggung beda dengan di bawah ya. Saya biasanya di atas dan di belakang nyapu. Jadi dapat informasi sangat banyak. Nanti akan disampaikan pada waktu di ILC nanti malam. Terima jangan undangan ini? Yang di TV One kemarin nonton enggak? Ya sudah. Itu hikmahnya ya. Karena tidak jadi panitia dan di luar jadi bisa lebih objektif.
dalam melihat, menyampaikan. Kalau saya jadi panitia dan saya ada di dalam, mungkin lebih membela diri, betul? Tetapi kalau dari luar mengamati, jadi jauh lebih objektif. Allah mengatur semuanya dengan baik. Hadirin, kita kembali ke PR kita hari ini. Saya akan melewat beberapa ya, karena saya rasa belum sanggup membahasnya dengan baik. Jadi nomor 187. 187, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Al-Hikam pasal 187 pada halaman 139. Bismillahirrahmanirrahim. Warudul faqati a'yadul muridina. Tibanya saat-saat kesukaran atau kemiskinan serba kekurangan sehingga merasa rendah dan hina diri, itu sebagai hari raya gembira bagi para murid, yakni orang yang sedang melatih diri untuk taqarrub kepada Allah. Perhatian, kenapa ada orang yang rajin ke pengajian tapi perubahannya tidak signifikan? Sampai suami protes, "Bu, kamu pengajian seperti makan obat, sehari 3 kali. Tapi yang jelas perubahannya itu hanya seragam. Akhlak tetap. Yang meningkat itu cicilan. Iman tetap." Kenapa? Ini jawabannya. Saya berdirilah, lumayan nambah 10 cm juga. Begini, lain kali mungkin pakai panggung. Saya tidak tega lihat yang di belakang gini-gini terus. Kamera sesuaikan. 4 tingkatan, dengar baik-baik ini ya, ini penting sekali. Saya juga tidak mau pertemuan ini hanya 2 tingkatan. Tingkatan pertama adalah tahu. Tahu ini hanya dengan mendengar, membaca selewat tahu. Tidak ada apa-apanya. Tingkatan kedua adalah paham. Paham itu dengan belajar. Banyak orang yang berusaha paham. Tahu, sabar? Jawab hadirin. Paham, sabar? Mulai ragu-ragu ya. Ini tidak ada apa-apa, ini belum jadi, ini paham ini. Tingkatan ketiga adalah bisa. Tahu dengan mendengar, membaca, paham dengan belajar, bisa tuh dengan riyadhah, dengan berlatih. Makanya paham sabar itu tidak identik bisa sabar. Karena couplingnya beda. Ini coupling bermujahadah, berlatih. Nanti puncaknya istiqomah. Istiqomah itu yang udah ajeg. Nah ini program hidupnya mujahadah. Jadi tidak bisa hanya dengan ngaji saja langsung berubah. Ada juga pertanyaan, kenapa itu banyak ilmu agama, dia kuliahnya kuliah agama, S3, bahkan dia dakwah, tapi kelakuannya tidak cocok dengan ilmunya. Ada 3 kemungkinan penyebabnya. 1, karena niat belajar agamanya hanya untuk duniawi. Kalau niat belajar dan dakwahnya untuk dunia, tidak nyampe kepada Allah. Dari awal sudah salah jalannya. Harus niat belajar itu saya ingin menjadi orang yang dekat dengan Allah. Ingin diridhoi Allah. Seperti baca Quran. Kenapa baca Quran? Saya ingin setiap huruf membuat saya semakin dicintai Allah. Kenapa datang ke pengajian? Saya ingin setiap langkah saya semakin dekat dengan Allah. Harus inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Salah niat, ilmu tidak barokah. Yang kedua, namanya ilusi ilmu. Itu bangga dengan tahu, bangga dengan paham. Seakan-akan dengan tahu, paham, dia udah mengamalkan. Padahal beda. Tahu sholat, paham sholat, dengan sholat beda coupling. Ada yang sudah tahu sabar, sing sabar atuh kamu teh. Innallaha ma'as-sabirin, tahu? Begitulah. La tagdab walakal jannah. Jangan marah-marah. Oh enggak, kamu ke surga, Iya. Enggak nyambung hadirin. Dia merasa sudah benar dengan yang dia tahu.
Padahal tahu dan amal itu beda. Banyak terjebak di sini, benar? Ma, kapan dong bikin PR? Nanti sayang, jam habis Isya ya. Ma, udah 7:30 nih, Ma, udah mulai. Sebentar, Mama lagi WA sama teman-teman Mama. Ini urusan penting. Ma, udah jam 8. Sabar, cing sabar jadi anak mah. Innallaha ma'as-sabirin. Nah, ini yang kedua tuh ya. Merasa sudah sabar dengan tahu sabar. Yang ketiga namanya yang membuat gagalnya ilmu jadi amal adalah jadi ujub dan takabur dengan ilmunya. Jadi ilmunya membuat dia merasa lebih tinggi dari yang lain. Padahal ini waktu saya berguru, guru saya gini, AA, kalau nanti ada takdir jadi seorang ustadz, ulama, paling tinggi merasa sama dengan jamaah. Yang benar itu merasa di bawah jamaah. Karena jamaah tidak beramal boleh jadi tidak tahu itu ilmunya. Tapi kita tidak beramal padahal sudah tahu, itu lebih buruk. Lebih buruk lagi kalau sudah tahu beramal, nyuruh orang beramal, dia tidak beramal, jatuh di sisi Allah. Kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Amat besar kemurkaan di sisi Allah orang yang berkata-kata yang tidak diperbuatnya. Makanya kalau rajin ke pengajian terus lihat yang gak ke pengajian, dia tuh keren-keren jarang ke pengajian. Itu ngaca. Kenapa begitu? Harusnya ajak dengan baik ya. Kita bisa kesini kan hidayah taufik Allah. Kalau enggak kita lagi nonton TV, lagi tiduran, lagi mungkin ada nih saat yang sama ini lagi berbuat maksiat. Betul? Siapa yang menguatkan datang ke sini? Allah, pasti Allah. Pasti. Enggak ada lagi. Semua kebaikan itu datangnya dari Allah. Hati-hati, rajin ke pengajian jangan jadi sombong. Rajin ke masjid, lihat tetangganya. Dia tuh joggingnya kuat 5 kilo. Ke masjid 20 meter nggak kuat. Ditabok oleh dia ya kan. Harusnya silaturahim ke sana. Bawa makanan, ngobrol. Jangan pernah lelah ngajak ke masjid. Jangan pernah lelah mendoakan tetangga yang belum ke masjid. Allah tahu tuh. Kita ngajak, Allah tahu, kita juga mendoakan, dibalikin hatinya datang ke masjid. Daripada meremehkan, Allah tahu ini, kita jadi sombong. Apa artinya amal yang membuat kita jadi sombong? Orang ada yang bikin dosa jadi tobat, kita banyak amal jadi sombong. Mana yang disukai Allah? Kenapa ragu-ragu gini jawabannya? Nih dalilnya ya. La yadkhulul jannah, tidak masuk surga man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr, yang di hatinya ada sombong walaupun sebesar zarah. Tapi orang yang tobat, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah sangat mencintai orang yang tobat dan mensucikan diri. Nggak apa-apa, tenang Ibu, tenang ya. Nggak usah malu, biasa anak-anak gitu. Kalau lihat begini, kita harus ingat zaman kita kecil dulu. Ini masih mending ngajinya, nangisnya di ngaji. Ya, kita mau di mana aja ya nangis, ya ngompol. Tenang Ibu, nggak apa-apa Bu, tenang ya. Harus kita tenangkan, karena ibunya kan udah anaknya nangis, malu lagi oleh jamaah. Kita tidak boleh berburuk sangka. Saya senang kalau ada anak-anak ke masjid. Tidak boleh membuat tidak nyaman di masjid. Hanya nanti difasilitasi ada tempat yang nyaman untuk anak dan ibu yang bawa anak. Gitu kan? Enak gak sih hidup kayak gitu? Daripada tuh gandeng pisan. Oh. Ini anak yang bikin nangisnya juga Allah. Kenapa kita yang marah-marah? Dan biasa saja, betul? Lagi sholat, kering, HP bunyi, siapa tuh? Kurang ajar sekali. Ini ngaco nih. Dia harus benar-benar Allahu Akbar, amin, amin. Udah lagunya ngaco, HP jelek, kurang ajar menghantu. Berhenti nggak teleponnya? Bunyi tuh, kurang ajar siapa?
Oh, orang yang punya HP-nya juga udah nelangsa sekali. Kan ada beberapa HP yang tidak mau mati, Pak. Coba harus gimana kalau ada yang HP-nya bunyi gitu. Ini nyimpang dikit. Banyaknya kan hancur sholat kita, dendam kepada dia. Dan nggak tahu lagi yang mau dimarahin yang mana. Ya kan, siapa yang punya HP-nya? Oh, dulu saya begitu. Tapi sesudah ingat takdir, oh ini takdir Allah. Ini ujian kehusuan. Ya sudah, teruskan teknik, ya Allah. Ujian husnuzon. Pasti ini saudara saya ini nggak ada niat ngancurin sholat orang, benar? Ini saudara saya ini yang bunyi aja udah tersiksa dengan bunyi seperti itu. Haruskah kita marah kepadanya? Ini pelajaran dari Allah. Ketika selesai nggak apa-apa, Bang. Nggak apa-apa, udah maaf ya, sudah nggak apa-apa. Pelajaran bagi kita supaya masuk ke masjid, HP kita dimatikan. Dan ngajak orang lain mensilentkan. Gitu kan? Enak kalau pakai hati mah hadirin. Pakai nafsu mah. Disikut lagi. Lain orang, ternyata yang satu yang bunyi. Gitu. Coba lagi duduk begini ada yang kentut, gimana? Coba, gimana hamalannya? Mau marah? Sudah keluar hadirin. Mau marah? Sudah menyebar. Mau marah? Sudah terhisap. Mau gimana? Ya kan? Dipulangin gak bisa. Satu-satunya sudahlah rezeki saudara. Suatu saat takdir ceramah di Korea, lihat museum, lagi museum tuh gelap. Pas datang ke sana, ini ada ibu-ibu bertiga. Maaf ya, kentut tuh ibu-ibu Korea, tut. Aduh, mau ngomong nggak bisa ngomong Korea ya? Enggak tiap hari saya dikentutin begini hadirin. Ya sudah, rezeki ini hari ini. Pelajaran bahwa kita di tempat gelap sekalipun harus lihat siapa tuh ada orang di belakang. Berbaik sangkalah hadirin, ini saudara saya yang kentut, tidak ada niat untuk mengentuti kita semua. Dia pasti sudah mati-matian nahan, tapi tidak tertahankan. Dia pasti malu, benar? Udah selesai masalahnya juga, udah tersebar lunas. Udah tinggal tenang aja Bu, nggak kedengaran kok, beres. Mending duduk aja hadirin, ulangi itu. Kamera. Teruskan. Bisa tinggi ini. Teruskan. Jadi, siapapun yang ingin dekat dengan Allah, sebetulnya harus masuk ke wilayah riyadhah, latihan. Seperti ikhlas. Ikhlas teh gampang di teori hadirin. Prakteknya tuh nggak bisa kecuali dengan latihan. Nih dengar. Kita sudah belajar ilmu ikhlas ya. Lakukan. Masa lupa lagi? Lakukan, lupakan. Nih ilmu ikhlas ya, maaf. Orang ikhlas tuh kalau diibaratkan tubuh nih seperti jantung. Berdetak tiap saat, berdegup tiap waktu, tidak pernah menonjolkan diri. Tapi diakui. Yang suka menonjolkan diri tidak pada tempatnya yaitu ambeien, jerawat, bisul, semuanya menyakitkan, betul? Jadi kalau kita punya sifat ingin sibuk menonjolkan diri, itu bakal nggak enak hidupnya. Yang enak tuh seperti jantung, lakukan tanpa harus sibuk menonjolkan diri. Atau matahari hanya memberi, tak harap kembali. Bagai sang surya menyinari bumi. Kasih ibu. Kita tidak pernah mulang tarima ke matahari. Padahal dunia ini begitu banyak kebaikan syariatnya lewat cahaya matahari.
Nah kita pun sebetulnya begitu, lakukan, lupakan. Tekniknya harus tahu, ada orang, tidak ada orang, Allah ada tidak? Jawab semua jawab. Ada orang, tidak ada orang, Allah ada tidak? Orang lihat, orang tidak lihat, Allah lihat tidak? Orang tahu, orang tidak tahu, Allah tahu tidak? Apakah semua perbuatan kita disaksikan oleh Allah? Dilihat? Diketahui? Adakah perbuatan kita yang tidak disaksikan Allah? Semuanya ada balasannya? Semuanya ada balasannya? Ada balasannya? Ada balasannya? Mungkinkah ada yang kelupaan Allah membalas? Mungkinkah ada yang ketukar? Meleset? Ada yang menghalang-halangi? Ada yang bisa menolak? Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun pasti kita lihat balasannya. Kalau kebaikan, hal jazaul ihsan illal ihsan. Surat Ar-Rahman ayat, tiada balasan bagi kebaikan kecuali kebaikan. Jadi udah tenanglah. Udah pasti Allah ngebales. Nggak usah diingat-ingat. Makanya lakukan, lupakan. Perlukah kita mengingat-ingat kebaikan kita? Jawab hadirin. Perlukah kita menyebut-nyebut jasa kebaikan kita? Perlukah kita nunggu orang lain berterima kasih? Perlukah nunggu orang lain menghargai kebaikan kita? Perlukah kita nunggu orang balas budi? Percuma, karena yang kita tunggu hanya makhluk Allah yang tidak bisa bergerak illa biiznillah. Makanya harus pakai latihan, ya. Nih, latihannya tuh seperti yang tadi, sesuatu yang tidak enak. Jadi kalau kita berbuat baik, orang tidak berterima kasih. Baik atau tidak untuk latihan ikhlas kita? Nah, siap-siap, pulang dari sini nggak diterima kasihin, ya. Itu teh baik, nggak enak, tapi itu baik untuk riyadhah. Orang yang tidak punya program riyadhah sakit hati. Kita sudah berbuat baik, tidak dihargai kebaikan kita. Bagus atau tidak untuk riyadhah kita? Makin pelan. Bu, coba ibu udah masak, disiapkan sebaik-baiknya, dihias, ditata. Mas, makan dulu mas. Ah, gak ada waktu bu, banyak urusan, lain kali aja, maaf ya bu. Pergi aja, bagaimana rasanya? Diam, bagaimana? Yang asli bagaimana? Sakit hati, kecewa, jengkel, itu ciri-ciri gak ikhlas. Kalau ikhlas mah gak ada ruginya. Gak ada ruginya. Niat udah diketahui Allah. Allah tahu ibu masak dari jam 3. Allah tahu ibu capek. Allah tahu ibu udah nata. Yang punya pahala dan balasan kan Allah. Maaf ya bu, saya nggak ada waktu. Oh iya pak, nggak apa-apa. Sing selamat di jalan. Mudah-mudahan ketemu dengan rezeki yang lebih enak. Hargaan atau, nah itu nggak boleh. Tenang hadirin. Namanya juga bukan rezeki suami di rumah. Kalau rezekinya bukan itu, nggak dimakan itu. Udah. Sing ridho, ya, dilatih, sama. Kalau nggak punya program latihan nggak bisa, harus dilatih, harus punya. Jadi kalau ketemu dengan yang menyakitkan, yang tidak, kita udah berbuat, misalkan persiapan akan ada kunjungan tamu negara dan ada ini bagian baca Quran, udah persiapan 1 bulan, tiba-tiba tamu negara teh, dek maaf ya, nggak jadi ngajinya karena tamunya sudah lengkap dengan yang ngaji sendiri. Saya sudah latihan, ikhlas, nggak apa-apa. Nggak tampil juga, niat udah, latihan udah, betul tidak? Nggak harus tampil, nggak harus. Tampil juga jadi ujub, mau apa? Nggak jadi pahala, benar? Halo? Makanya ibu kalau dandan di depan suami, dandan aja, nggak usah nanya. Gimana mas? Cakep nggak? Itu nyiksa suami. Suami harus ngomong apa coba? Ngomong sing jujur, lebih repot. Nyebut cakep, dah nggak begitu.
Nyebut jelek nggak tega. Jadi jalan tengah, udah Bu, ibu teh mirip kesemek gitu. Istighfar, astagfirullahaladzim. Tapi pujilah Pak, nggak apa-apa. Beda dikit dengan kenyataan. Ya. Ibu, Bu, Pak, masih ingat latihannya untuk ikhlas? 1, jangan ingin diketahui orang. Ini rumus-rumus lama, saya ulangi lagi, maaf ya. Pokoknya kalau mau latihan, banyak amal yang tidak diketahui orang. Yang sunnahnya diketahui orang itu amalan wajib. Kalau kita beramal wajib, sholat, saum, zakat, haji, bagus orang lain tahu supaya niru. Tapi yang sunnah-sunnah mah sembunyi-sembunyi. Boleh diketahui orang, boleh. Tapi makin banyak amal rahasia, makin bagus. Periksa sekarang, punya amal rahasia apa aja yang hanya diri dan Allah yang tahu. Kalau tiap sholat diketahui orang, ngaji diketahui orang, sodako diketahui orang, berbuat baik diketahui orang, tapi di dalam kesendirian kita maksiat, nah itu ciri-ciri itu kurang ikhlas. 2, jangan ingin selalu dilihat orang. Pokoknya kalau ada orang dengan gak ada orang beda, ciri-ciri itu kurang ikhlas. Ada orang jadi bagus, gak ada orang jadi gak bagus. Ada orang Allahu Akbar. Rukunya juga dilamain. Oke, cukup agak lama dikit nih ya. Cukuplah ya. Sami Allah. Ibu tahajud ada suami. Ya Allah. Kalau nggak ada sama Allah gitu biasa. Ada orang Bismillahirrahmanirrahim. Nggak ada orang Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hati-hati, ada orang keluar 100.000, nggak ada orang dilewat kotak infak. Nanti kan ada yang lewat, hati-hati itu. Ada yang karena orang, ya pura-pura gini, padahal cuma 1.000, ngarap-ngarap orang lihatnya 100.000, itu juga udah nipu tuh. Apa adanya aja. 3, jangan ingin dipuji. Kalau dipuji semangat, tidak dipuji tidak semangat, dicaci patah semangat. Ciri-ciri itu bukan karena Allah. Puji, caci, ember jatuh sama, hanya getaran udara yang merambat ke telinga. Cuman itu, nggak ada efek apa-apa selain GR. Ih ibu meni awet muda, gembira, traktir. Jadi awet? Enggak, tetap gitu. Nggak ngepek sama sekali. Tapi udah bahagia kita mah, ya. Langsung ditraktir. Makanya sering orang memuji itu karena traktirannya itu kuat. Bu, ibu, jujur, khusyuan mana? Sholat atau dandan? Jujur, awas nggak boleh bohong. Hah? Gitu. Untung lelaki mah enteng lah. Nggak usah pakai lipstik, pedak. Nggak kebayang kalau kita repot gitu mah. Ya. Bu, ibu. Ya gitu aja. Jangan sibuk dengan pengen dipuji orang. Capek. Orang yang senang dipuji itu sangat sibuk dengan casing. Dan itu bikin lelah hati kita. Just the way you are. Atau lah hadirin sekalinya saya bahasa Inggris teh biasa aja no. Just the way you are apa artinya? Dilarang merokok bukan. Biasa lah hidup mah ya. Biasa-biasa aja. Ada pujian, cacian juga nggak ada apa-apanya. Dipuji ya begini, dicaci ya begini, benar? Selamat berbahagia bagi yang berhasil lolos dari kerinduan dipuji orang dan tidak takut dicaci orang. Gak ada apa-apanya. Kan udah diajarin di sini gimana caranya supaya nggak sakit hati dengan omongan orang. Udah tahu kan? Udah tahu? Mau diulangi? Emosional menghadapi semua ini. Terus we deketi Allah, ya.
Tinggal TV One sekarang yang menayangkan. Kalau itu sudah juga nanti entah gimana jadi diam sendiri, kita jangan risau karena ada Allah yang menguasai takdir. Tu'til mulka man tasya, Allah yang menentukan siapa segalanya. Makanya tenang. Sampai di mana nih? Saya semangat gini teh. Jangan pengen dipuji. Ya. Yang keempat, latihannya jangan pengen dihargai. Diketahui, dilihat, dipuji. Kalau dihargai itu diperlakukan spesial. Kan enak diperlakukan spesial. Kenapa banyak orang yang pengen jadi pejabat? Karena diperlakukan spesial tuh enak. Menurut nafsu. Pintu dibukakan. Brik. Bertamu sudah datang. Pintu dibuka. Dibuka. Oh perginya. Pakai sirine. Bagi sebagian orang mah enak jreng. Padahal yang diperlakukan begitu bukan hanya tamu penting. Brik. Penjahat sudah ditangkap. Dibukain pintunya karena diborgol. Mobilnya sama diri. Tet sama. Toliat-toliatnya. Brik. Dia keluarkan. Begitu. Ada juga satu lagi. Brik. Jenazah sudah datang. Sama sirine juga. Hadirin, ya takdir Allah gitu, ya saya bersyukurlah sudah pernah menghadapi banyak episode hidup. Dulu udah pernah, begitu. Oh dipuji-puji ya, tahu sendirilah zaman dulu ya, selebritis. Itulah saat terburuk dalam hidup saya ketika dunia ditumpahkan. Darut tauhid berubah jadi darut duit. Ke Allahnya tuh jadi rontok. Pada waktu dipuji, dikagumi, wah populer. Nggak napak nih kaki ini. Karena menikmati pujian, penghargaan. Jadi hidupnya tuh casing. Sibuk dengan topeng. Sibuk dengan penilaian orang. Capek. Demi Allah capek hidup begitu. Hadirin nggak usah pengen terkenal. Pertama belum tentu ada takdirnya. Ya nggak? Terkenal tuh masalah takdir. Kalau nggak ada takdirnya, tetap dia bikin IG hanya followernya dia sendiri. Ya istrinya aja kapok IG. Nggak usah pengen, nggak ada apa-apanya terkenal tuh. Ya, kalau terkenal dan ngasih contoh buruk, dosanya melimpah ruah. Nggak usah pengen terkenal. Terkenal di penghuni langit aja udah cukup. Gak usah pengen dihargai. Makin pengen dihargai, makin sering sakit hati. Biasa-biasa aja. Gak pantas kita ini dihargai orang. Kita ini dihargai orang karena Allah masih menutupi aib, dosa, kekurangan, kejelekan, keburukan, dan masa lalu kita. Betul? Kenapa saudaramu datang ke sini? Karena Abdullah Gimnastiar ditutupi aibnya oleh Allah. Ditutupi keburukannya, masa lalunya. Saudara tidak tahu siapa saya yang sesungguhnya dalam pandangan Allah. Saudara tidak tahu, tapi Allah tahu siapa Agim ini. Karena ditutupi saja, sehingga saudara mau datang. Makanya kalau dihormat-hormat orang, biasa ajalah. Karena sibuk ingat apa yang Allah tutupi. Kenapa Bapak dihargai istri? Karena istri tidak tahu kelakuan Bapak yang aslinya. Dan ibu nggak usah ingin tahu. Nggak ngepek. Ibu tahu juga kalah nelangsa. Mendingan ibu sibuk aja memperbaiki diri. Ini serius Bu. Bu, nggak usah ngebuka-buka HP suami. Karena ibu nggak tahu passwordnya. Ya. Dah. Oh ini tuh turun sendiri ya. Tadi mah tinggi. Beli lagi kursinya. Nanti beli kursi yang agak tinggian dikit.
Lumayan ada jangkung saya nih. Yang terakhir, jangan ingin dibalas budi. Apa? 5, riadoh ikhlas. 1 apa? Jangan ingin diketahui. Ada yang boleh diketahui, tapi jangan semua yang diketahui. Harus ada amalan rahasia. Cari sendiri. Kalau nggak ada amal rahasia, berarti belum serius ke Allahnya. 2, ada orang, tidak ada orang, sama tidak. Kalau kita hanya bagusnya ada orang, nggak ada orang, nggak bagus, ciri-ciri nggak ikhlas tuh. 3, puji. Kalau dipuji semangat, tidak dipuji tidak semangat, dicaci patah semangat, yakin tuh. Bukan karena Allah. Karena harusnya sama aja, nggak ada apa-apanya. Puji caci itu cuma gelombang udara, merambat ke telinga, nggak ada apa-apanya sama sekali. Sakit hati itu kan bukan karena dicaci, karena pengen dipuji. Yang keempat, jangan ingin dihargai, caranya sibuk melihat apa yang Allah tutupi pada diri kita. Dan yang kelima, jangan ingin dibalas budi, dah lakukan, lupakan. Bu, ibu, kalau suami ibu bilang gini ke ibu, gimana perasaan ibu? Heh istriku, saya suamimu, saya yang membanting-banting tulang. Nah, kenapa jadi salah? Saya membanting tulang, memeras keringat. Ini rumah jerih payah saya nih. Kalian enak tidur di rumah, saya yang capek. Kalian enak makan, saya yang nelangsa. Kalian dandan, saya itu tetesan keringat. Saya nih yang berjerih payah demi kalian. Bagaimana rasanya bu? Bahagia atau enak bu? Jawab. Menjadi makin sayang atau jadi sebel? Dengerin kaum lelaki. Makin kita memamerkan jasa baik kita, takdirnya yang denger itu enek, sebel. Makanya jangan suka pamer kebaikan. Oleh Allah dibalikin hati orang itu jadi tidak suka. Ibu juga bu. Kok mau mama pak? Apalagi saya pak. Istri itu paling berat. Habis aja sebel. Ke anak-anak, ini ibumu nak. Nggak usah ngomong. Anak udah tahu. Ibu yang hamil, ibu yang melahirkan, ibu yang menyusui kalian. Atau kata anak, siapa suruh? Hadirin, itulah riadohnya. Ini paling tinggi derajatnya paham nih. Siap-siap pulang dari sini ya. Karena pulang dari sini biasanya suka ada ujiannya. Biasa. Kalau belajar matematik ada ulangan matematik. Belajar biologi, ulangan biologi. Belajar ikhlas, siap-siap dites oleh Allah nanti ya. Pulang dari sini tinggal dihargai orang. Ini enggak apa-apa. Lempeng weh. Kalau nyarinya adalah menjadi orang yang ikhlas, maka kepahitan itu bagian daripada untuk memantapkan keikhlasan kita. Itulah sebabnya kata Imam Ibnu Athaillah, kepahitan itu adalah hari rayanya bagi para murid. Asli loh bu, pak, saya zaman dipuji dengan zaman dicaci jauh lebih mendekatkan ke Allah tuh caci maki. Diboikot, dipermalukan, itulah yang membuat jadi dekat dengan Allah. Sekarang sudah mulai lagi, ya. Mulai kemarin nongol dikit, itu lebih bahaya. Tapi nggak boleh pengen. Nggak boleh pengen masuk TV, nggak boleh enggak. Nanti kalau udah waktunya harus ngomong, tiba-tiba ada aja jalan. Kalau udah pengen tampil, udah nafsu biasanya. Dah. Nah hadirin sekalian, karena sudah ada surat nih. Tolong jangan terlalu banyak. Kita siap-siap untuk berwakaf ya, bersedekah. Kalau mau nyimak, nanti malam disimak ya. Pulangnya, munculnya agak malaman dikit, mungkin karena harus ada acara dulu tapi mudah-mudahan akan ada penyampaian yang ada hikmahnya lah ya. Silakan petugas yang sedekah berdiri segera ya, dan saudara yang akan bertanya silakan. Pertanyaan silakan. Jangan suka ragu-ragu, sedekah itu ya bet aja, nggak usah pakai mikir ya. Paling nyesel ya.
Kenapa nggak dari dulu jadi dermawan gitu nyeselnya. Ya, pertanyaan silakan. Bu, satu. Kalau sulit doanya sudah tahu kan? Surat Al-Kahfi ayat 10. Rabbana ikuti. Atina miladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Ini Al-Kahfi ayat 10, tolong dipelajari. Ini adalah supaya dituntun dengan sempurna keluar dari kesulitan ini. Menghadapi Pilpres ini doanya Ali Imran ayat 26. Ya, silakan. Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berhubungan dengan tema AA yang tadi untuk yang ilmu ikhlas dan ridho itu ternyata berbeda ya, A. Ya, Bu. Jadi gini, A. Alhamdulillah saya punya 2 anak yatim. Saya mau tanya, untuk belajar ilmu ridho itu gimana ya, A, ya? Karena untuk untuk melupakan itu memang sulit banget, A. Ya. Jadi suami saya meninggal 3 tahun yang lalu. Suami meninggal, Iya, anak 2. Anak ya. 2. Ibu sekarang masih sering teringat suami. Iya, karena saya mencoba untuk selalu mengingatkan anak saya, karena mereka kan umurnya masih di bawah 10 tahun, itu takutnya memorinya akan hilang. Iya, baik, gitu. Bu. Jadi terus itu satu. Terus Satu aja. satu lagi Pak Ustadz. Oh, nggak boleh maksa. Ya, Satu. sok. Jadi apakah rezeki anak yatim saya yang juga saya ikut istilahnya ikut saya makan, saya termasuk dari orang-orang yang memakan hak anak yatim, gitu Pak Ustadz? Iya, baik, Bu. Aja. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya turut berduka cita ya, Bu. Suami Ibu wafat tepat pada waktu yang sudah ditetapkan oleh Allah. Usia berapa wafatnya? 38. Itu tepat pada waktu yang sudah dituliskan oleh Allah waktu dulu diraih. Nah, meninggal usia 38, hari apa, jam berapa, detik berapa dicabut, itu sesuai. Jadi tidak mungkin lebih lama dari itu. Adapun jalannya lewat sakit, tertabrak atau apapun, itu cuman jalan saja. Ibu harus ridho, tidak punya pilihan, ya, bahwa ini adalah memang saya bersama beliau, memang cuma segitu-gitunya. Tapi mudah-mudahan nanti di surga ketemu. Adapun anak-anak, memori kepada ayahnya itu Allah yang menguasai, Bu. Jadi tidak perlu banyak diingatkan pun, nanti Allah yang menanamkan di hati anak. Karena setiap anak itu dibulak-balik hatinya oleh Allah. Adapun ibu ingat ke suami, tidak boleh larut. Jadi setiap ingat harus ditutup pakai zikrullah. Kalau saya menyarankan ada 5 amalan ya Bu ya, untuk hati supaya cepat bersihnya. 1, sholat. Jadi harus sangat senang sekali bersujud dan memperlama sujud. Ambil wudhu, sholat 2 rakaat, terserah mau untuk taubat, mau untuk, tapi kalau udah ingat ambil wudhu, sholat, ibu bisa bedakan rasanya. Yang kedua, baca Quran. Jamaah, dengerin. Baca Quran, Cung, yang hari ini sudah 1 juz. Yang 1 halaman. Yang baca WA. Dengerin. Semua jamaah ini minimal 1 hari 1 juz. Minimal. Jangan bangga 1 juz tuh, itu teh minimal. Atau cuman sejam dilama-lamain juga. Sehalaman tuh 3 menit paling lama tuh. Ibu ngobrol itu udah 2 halaman. Dan tuh minimal 10 halaman loh Bu. Itu kalau ketemu penitinya, kalau enggak naik. 1 juz loh. Sinetron teh 2 juz. Serius hadirin. Bu, Ibu,
Kalau ibu rajin baca Quran, yakin itu mulut akan malas banyak ngobrol. Orang yang banyak omong biasanya kurang baca Qurannya. Karena kalau orang sudah senang kepada kebaikan, dia tidak akan senang kepada kesia-siaan. Bu, baca Quran. Sedih, baca Quran. Capek, baca Quran. Quran, nempel Quran tuh. Kalahkan tuh WA oleh Quran. Kalau WA udah kalah oleh Quran, rasakan sendiri. Banyak keajaiban. 3, banyak istighfar. Astagfirullahaladzim. Ini saya pernah lihat sebuah tayangan, air ditetesi dengan tinta kotor seperti hati, kotor. Tapi di atasnya dikocorin terus. Air bening, lama-lama makin bening. Jadi bening, itulah istighfar. Quran tuh satu huruf tuh 10 kebaikan. Bismillahirrahmanirrahim tuh 190. Yang belum bisa baca Quran, detik ini cepat cari guru buat belajar ngaji. Bisi mati, masa Islam gak bisa ngaji? Hah? Serius ini hadirin. Istighfar, sudah istighfar, sholawat. Karena 1 kali sholawat itu Allah membalas 10 kali. Jadi enak sekali ini. Ada tenang, ada ulama. Yang karena tahajudnya berat, tidurnya larut malam, badan juga tidak sehat, mengganti tahajud karena memang tidak sedang mampu, sholawat. Sholawat itu Masya Allah, 10 kali dibalas oleh Allah kepada kita, ya enggak? Dan yang terakhir sedekah. Pokoknya mah kalau lagi galau-galau, sedih-sedih, sedekah, beli beras. Ini saya berharap nih semua jamaah biasakan beli beras untuk dibagikan. Sekarang sekilo teh berapa? Ada tuh yang 54.000 sekilo, 5 kilo. Belilah, simpan di mobil. Nanti pergi kemana-mana, lihat ada yang penyapu di jalan, coba kasihkan. Itu senangnya, bahagianya mereka punya nasi yang enak. Yang 11.000 kan udah enak ya? Halo? Saya wasiat dari guru saya itu adalah harus memberi makan orang miskin. Banyak saudara-saudara kita yang lebih bagus lagi, udah pakai beras, pakai mie, dan disisipi amplop. Demi Allah tidak berkurang harta. Kalau saudara berkurang harta gara-gara sedekah, beritahu saya, berapa sedekahnya? Ya sudah, beritahu aja maksudnya gitu. Masa saya ganti? Hadirin, ini serius. Jalan yang paling pintas untuk bisa lebih tenang. Karena sedekah itu mengundang ampunan, sedekah itu menolak bala, sedekah itu melipat gandakan karunia. Makanya kalau sedang sedih, galau, ambil uang, beli beras, bagikan. Coba lihat nanti hasilnya. Sholat, baca Quran, banyak istighfar, sholawat, dan sedekah. Jangan tinggalkan 5 amalan ini setiap hari, ya. Allah melihat apa yang kita lakukan. Allah tahu ilmu kita belum banyak. Tapi kalau niat kita baik, Allah akan memudahkan urusan kita, insya Allah. Al-Fatihah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya Arhamar Rahimin, irhamna ya Allah. Duha yang maha menatap, berkahi majelis ini. Wahai yang maha tahu segala keadaan, ampuni semua dosa kami ya Allah. Dosa yang terang-terangan, dosa yang sembunyi-sembunyi kami lakukan. Ampuni ya Allah semua maksiat yang berulang-ulang. Maksiat yang sengaja, yang tidak sengaja. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha. Wa taubatan qablal maut, wa rahmatan indal maut, wa magfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut,
Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Duha yang maha menatap, ampuni dan sayangi orang tua kami. Ampuni semua keburukan kami kepada ibu bapak. Jadikan kami jadi anak yang tahu bakti, tahu balas budi. Selamatkan orang tua kami ya Allah, dunia wal akhirat. Ya Allah, Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Karuniakan kepada kami keluarga yang penuh berkah ya Allah. Karuniakan pendamping hidup yang menguatkan iman, yang menguatkan amal kami. Titipkan kepada kami keturunan yang lebih baik daripada kami. Jadikan kami orang tua yang amanah, orang tua yang dapat mempertanggungjawabkan keluarga di hadapan-Mu. Muliakan akhlak anak-anak ya Allah. Kuatkan imannya, indahkan akhlaknya, sehatkan lahir batinnya, jadikan hafizah. Lindungi dari kejahatan makhluk-Mu, lindungi dari bala wal musibah. Ya Allah, kumpulkan kelak kami di sorga-Mu ya Arhamar Rahimin. Ya Rabb, jadikan majelis ini majelis yang Kau ridhoi. Kuatkan iman yang masih lemah ya Allah. Lapangkan hati yang masih sempit. Sembuhkan yang sedang sakit ya Allah. Cukupi yang sedang kekurangan. Lepaskan dari lilitan hutang piutang. Berikan jodoh terbaik yang menantikan. Undang ke Baitullah ya Allah. Jadikan haji, hajah mabrur, mabrurah. Ya Allah, berikan kepada kami istiqomah. Jangan cabut nikmat iman ini ya Allah. Jangan cabut keislaman kami. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minkum wal amwat. Ya Allah, selamatkan bangsa kami ini. Selamatkan umat Islam ya Allah. Selamatkan dari kezaliman siapapun. Ya Allah, tolonglah kami ya Karim. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma ansur mujahidin fi kulli maqam. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Qul Allahumma malikal mulk tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Karuniakan kepada kami ya Allah para pemimpin yang benar-benar bersungguh-sungguh padamu. Lindungi dari siapapun yang menjauhkan kami darimu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup doa akhir majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.